Salam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam program Lawatan Hati GKI Residen Sudirman, Surabaya pada episode yang ke-211 dengan tema Di Manakah Dia? Saya ingin menyapa Bapak, Ibu, dan saudara, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Izinkan saya bertanya, apa yang saudara lakukan ketika saudara merasa kesulitan menemukan alamat rumah yang ingin saudara datangi? Umumnya kita akan bertanya kepada siapa saja yang kita jumpai dan kita anggap dapat membantu menunjukkan alamat yang kita ingin tujui. Atau kalau zaman sekarang, zaman modern, kita pasti akan segera mencari bantuan melalui Google Map ya, untuk dapat menemukan alamat yang dituju. Dan kita akan segera dituntun ke alamat yang kita harapkan itu. Saudara, mengapa kita melakukan hal-hal yang demikian? Baik dengan bertanya kepada orang-orang yang kita jumpai, atau mengakses Google Map agar kita bisa menemukan alamat yang kita tuju? Apakah karena kita kurang kerjaan? Atau karena sekedar iseng-iseng saja? Saya rasa tentu bukan demikian alasannya. Melainkan karena kita sangat perlu dan penting untuk berjumpa dengan pemilik alamat tersebut terkait dengan hal-hal yang berguna, baik bagi kita sendiri maupun bagi sang pemilik rumah atau sang pemilik alamat rumah tersebut. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 2 ayat 1-2 yang merupakan cuplikan dari kisah perjuangan para Majusi 2000 tahun yang lalu ketika mereka mencari tempat di mana bayi Yesus dilahirkan. Sebuah kalimat kecil di ayat yang kedua berkata demikian, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Saudara, ini menunjukkan keseriusan, kesungguhan, perjuangan, dan juga mungkin pengorbanan para Majusi ketika mencari bayi Yesus. Mencari posisi bayi Yesus maksud saya. Mereka itu datang dari timur, yang menurut para penafsir dari daerah Persia, yang sekarang adalah daerah Iran dan Irak, yang jaraknya kurang lebih 1.500 km dari Bethlehem tempat Yesus dilahirkan. Dan harus ditempuh melalui perjalanan kurang lebih 5 bulan. Dan juga harus melewati banyak tantangan, rintangan, dan mungkin juga ancaman. Dan yang tidak kalah merepotkan adalah pada zaman itu belum ada alat transportasi secanggih zaman sekarang. Saat itu alat transportasi yang paling dianggap mewah adalah naik onta. Namun mereka tidak menyerah. Mereka terus berjuang. Para Majusi tetap terus mencari raja yang baru dilahirkan itu. Dan akhirnya mereka berjumpa dengan Yesus, sang raja di atas segala raja. Segala kesulitan, tantangan, rintangan, dan ancaman tidak mereka hiraukan demi berjumpa dengan Yesus sang raja di atas segala raja. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita tidak perlu melakukan seperti yang dilakukan oleh para Majus agar bisa berjumpa dengan Yesus. Karena Yesus telah turun ke dunia ini, datang untuk menyelamatkan setiap kita, memberkati kita, dan menyertai kita. Apakah ketika ada tantangan, kesulitan, dan hambatan yang kita hadapi, lantas kita menyerah dan bahkan meninggalkan Yesus? Mari saudara-saudara, di masa-masa raya Natal ini, kita semakin diingatkan untuk semakin setia, semakin taat, dan semakin tekun berjalan mengiringi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita itu. Sekalipun kita harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kesulitan, dan pergumulan hidup.
Percayalah, saudara-saudara, Yesus yang telah lahir di hati kita, Dia akan selalu menyertai dan menolong kita apapun musim kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.